nanti MMD. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Desi Setioningrum. Saya salah satu tim tema dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Sebelumnya saya ingin tahu, ini teman-teman ini dapat lokasi MMD itu di mana saja? Ada yang bisa bantu menjawab? Teman-temannya di sini dapat desa mana aja? Saya Sumber Manjing Wetan, Kak. Probolinggo, Bu. Ya. Ada yang di Probolinggo, Sumber Manjing. Ada lagi? Ada yang dekat laut? Oh, ada yang Alas Bulu, Banyuwangi. Oke, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya saya ingin tanya lagi, apakah teman-teman ini sudah mendapatkan modul terkait tema-tema yang sudah disediakan oleh panitia MMD? Apakah teman-teman sudah mendapatkan modul atau belum? Oke, jika belum nanti mungkin modulnya akan dibagikan oleh panitia. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya dari tim dosen tema dari FPIK akan memaparkan materi terkait tema pengelolaan lingkungan perairan. Saya izin share screen terkait materi yang akan saya sampaikan. Apakah PowerPoint saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya. Baiklah, untuk pemaparan materi terkait tema 2 FPIK, yaitu pengelolaan lingkungan perairan. Sebelumnya di sini dari tim tema FPIK 2, jadi setiap fakultas diamanai untuk membuat 2 tema. Nah, kebetulan saya itu ada di tema kedua yang dibuat oleh FPIK. Nah, di sini saya bersama tim saya itu ada 5 orang, yang dimana ada Bapak Abdul Aziz Amin, SPI MSc. Nah, di mana Bapak Aziz Amin ini akan jawab pada kegiatan 1 dan 2. Jadi untuk tema FPIK sendiri kami ada 6 kegiatan. Nah, untuk masing-masing kegiatan itu ada yang PIC-nya. Jadi nanti teman-teman yang akan mengambil kegiatan 1 sampai 6, jika ada kendala atau ada yang kurang mengerti, nanti bisa menghubungi masing-masing PIC. Nanti akan kita bantu untuk menjelaskan. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, anggota kami yang kedua yaitu ada Bu Wahida Kartikasari, SPI MSI. Nah, di mana Bu Wahida ini akan bertanggung jawab untuk kegiatan 3 dan 4. Selanjutnya untuk kegiatan 5 di sini ada Ibu Dian Alifianti, SSI MSI. Nah, untuk untuk kegiatan ke-6 kita ada Pak Fareza Okta Setiawan. Nanti teman-teman yang ingin menanyakan lebih dalam terkait kegiatan yang teman-teman ambil pada tema ini, teman-teman bisa menghubungi Bapak, Ibu, dan tema FPIK 2 ini. Nah, selanjutnya yang melatar belakangi pembuatan buku tema untuk tema FPIK 2 ini, yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun
16 tentang desa, di mana undang-undang ini disahkan oleh DPR pada tanggal 18 Desember 2013. Nah, UU Desa nomor 6 tahun 2014 ini itu merujuk dalam pembangunan desa, penataan dan tata kelola desa, pemberdayaan desa, pembinaan desa, dan pembangunan wilayah perdesaan yang terintegrasi berkelanjutan menuju desa yang kuat, mandiri, demokratis, sejahtera, dan berkeadilan. Nah, selanjutnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ini mengamanahkan bahwa pembangunan desa itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pertama, pemenuhan kebutuhan dasar, kedua, pembangunan sarana dan prasarana desa, yang ketiga ada pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya pembangunan desa itu dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu yang pertama desa membangun dan membangun desa. Nah, selanjutnya dalam pembangunan desa tersendiri itu dilakukan dengan mengisyaratkan pentingnya peran pemerintah top down, ya kan, dalam pembangunan desa. Sementara untuk pendekatan desa membangun itu mencerminkan adanya amanah memberi ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berperan dalam pembangunan sebuah desa. Nah, di sini perguruan tinggi telah memiliki instrumen kelembagaan yang secara langsung itu berkaitan dengan intervensi terhadap masyarakat, yaitu melalui program kerja nyata atau KKN, yang dimana UB sendiri itu menyebutnya program MMD, Mahasiswa Membangun Desa, seperti itu. Nah, KKN sendiri itu merupakan salah satu dari pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, yaitu mengabdi kepada masyarakat. Nah, dalam rangka meningkatkan pembangunan desa itu dikembangkan model KKN tematik MMD yang dikeluarkan oleh Universitas Brawijaya. Nah, di mana MMD ini merupakan sebuah pendekatan intervensi sosial yang lebih menekankan pada aspek proses. Nah, di sini teman-teman itu datang ke desa bukan sebagai pahlawan seperti itu. Nah, di sini teman-teman melainkan berproses, ya kan? Berproses membantu pembangunan di desa seperti itu. Nah, selanjutnya yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pembangunan desa salah satunya yaitu pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Nah, di sini pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan ada di desa itu melibatkan partisipasi dari masyarakat yang ada di desa sendiri dalam membuat sebuah keputusan. Nah, di sini tujuan yang mencerminkan bahwa pembangunan desa itu menggunakan pendekatan pembangunan desa berkelanjutan dan pembangunan desa dan perdesaan secara berkelanjutan. Nah, merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tadi tentang desa itu disebutkan bahwa pembangunan desa itu diantaranya adalah pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Selanjutnya, kita tahu bahwa Indonesia sendiri itu merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang dimana Indonesia itu memiliki garis pantai itu sepanjang 81.000 km, yang terdiri dari 17.500 pulau. Nah,
Terlebih lagi, Indonesia memiliki sumber daya perairan serta keanekaragaman hayati yang sangat besar. Nah, sehingga teman-teman sudah mengenal yang namanya SDGs. Nah, SDGs sendiri di sini oleh dosen tema itu digunakan sebagai dasar dalam pembuatan modul tema. Nah, selanjutnya SDGs sendiri itu memiliki tujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, serta menjaga keberlanjutan kehidupan sosial dari masyarakat. Selanjutnya, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, di mana pelaksanaan dari SDG sendiri itu diatur dalam Perpres nomor 59 tahun 2017. Nah, SDG sendiri itu memiliki 4 pilar utama. Nah, SDGs itu kan dibagi menjadi 17. Nah, untuk SDGs desa itu ada 18. Nah, di mana 18 SDGs ini dibagi menjadi 4 pilar. Yang pertama ada pilar pembangunan sosial, yang kedua ada pilar pembangunan ekonomi, yang ketiga ada pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Dan yang keempat ada pilar pembangunan lingkungan. Nah, untuk tema kedua FPIK ini itu masuk ke pilar pembangunan lingkungan. Nah, di mana pilar pembangunan lingkungan ini itu meliputi SDGs nomor 6 yaitu tentang desa layak air bersih dan sanitasi, dan SDGs 13 yaitu desa peduli perubahan iklim, dan SDGs 14 itu ada desa peduli lingkungan laut, serta yang terakhir ada SDGs 15 itu tentang desa peduli lingkungan darat. Nah, tujuan dan manfaat dari modul ini yaitu yang pertama mendorong peningkatan prinsip partisipasi dalam pembangunan desa. Yang kedua, memperluas ruang bagi mahasiswa untuk belajar bersama masyarakat tentang bagaimana pembangunan desa. Dan yang ketiga yaitu pendayagunaan KKN sebagai pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Nah, itu merupakan tujuan secara umum dari modul. Nah, secara lebih khusus untuk memenuhi tujuan utama tersebut dan mendukung tercapainya SDGs nomor 3, 13, 14, dan 15, itu yang pertama, sosialisasi pentingnya akses rumah tangga terhadap air minum dan sanitasi, serta efisien penggunaan air minum. Aksi melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk di daerah pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau. Yang kedua, yaitu membantu pengurangan dampak perubahan iklim global dengan beberapa program yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dan yang ketiga, yaitu melindungi pantai dan laut dengan menerapkan kebijakan desa terkait perlindungan sumber daya laut, terjadinya peningkatan penangkapan ikan secara wajar, serta tidak terjadinya illegal fishing. Nah, itu tadi tujuan dan manfaat secara umum dan secara khusus terkait modul FPIK 2 ini. Nah, saya sebutkan sebelumnya bahwa tema FPIK 2 ini memiliki 6 kegiatan. Nah, untuk kegiatan pertama yaitu pengembangan dan konservasi sumber daya air. Nah, di mana kegiatan ini itu masuk kategori SDGs nomor 6, yaitu desa layak air bersih dan sanitasi. Untuk sasaran program dari kegiatan ini yang pertama yaitu masyarakat di sekitar sumber mata air, dan yang kedua yaitu masyarakat di daerah aliran sungai atau sekitar DAS. Nah, untuk
selanjutnya iptek dan diseminasi kegiatan untuk pada kegiatan satu ini itu yang pertama yaitu penghijauan DAS, daerah sumber mata air. Nah, kedua yaitu program bersih-bersih sungai dan saluran air. Dan yang ketiga yaitu ada sistem stasiun kompos. Nah, di mana untuk penghijauan sumber mata air itu ada sosialisasi kepada masyarakat dengan output per tahap kegiatan yang diharapkan yaitu peningkatan kesadaran masyarakat terhadap sumber daya daerah sumber mata air. Nah, yang kedua yaitu penanaman bibit pohon di sumber mata air, di mana output yang diharapkan yaitu bibit pohon itu tertanam di sekitar sumber mata air. Nah, untuk program yang kedua pada kegiatan satu ini ada yaitu kita bersih-bersih sungai dan saluran air. Nah, di sini ada tahapnya itu ada sosialisasi kepada masyarakat dan bersih-bersih sungai dan saluran. Nah, untuk pihak yang terlibat bisa teman-teman lihat atau adik-adik lihat pada tabel yang telah kami susun pada modul FPIK 2 ini. Nah, selanjutnya ada tahap kegiatan yaitu stasiun kompos. Untuk tahap kegiatannya itu ada sosialisasi juga kepada masyarakat dan yang kedua yaitu membuat komposter sederhana. Nah, ini ada gambar terkait pembuatan komposter sederhana. Pada modul ini itu kami dari tim pembuat tema sudah menyusun tahap-tahap kegiatan yang aplikatif yang bisa dilaksanakan atau nantinya dapat diterapkan pada desa-desa MMD tempat teman-teman akan melaksanakan MMD. Nah, untuk tahap-tahap kegiatan nanti teman-teman bisa juga lihat pada modul tema yang disediakan oleh panitia MMD. Nah, selanjutnya output kegiatan dari kegiatan satu ini yang pertama tertanamnya bibit pohon di wilayah sekitar sumber air untuk menjaga ketersediaan simpanan air tanah. Yang kedua yaitu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan saluran air atau selokan dan daerah aliran sungai tetap bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, yang ketiga yaitu adanya unit-unit komposter yang seperti gambar sebelumnya ini di dekat DAS supaya masyarakat tidak membuang sampah rumah tangga itu secara langsung ke sungai, akan tetapi dimasukkan ke unit komposter untuk dijadikan pupuk kompos yang dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat sekitar. Nah, itu tadi kegiatan satu terkait pengembangan dan konservasi sumber daya air. Nah, selanjutnya untuk kegiatan kedua kita ada rehabilitasi sungai dan danau. Nah, kegiatan dua ini bisa diambil oleh teman-teman yang di mana lokus atau lokasi MMD-nya itu di mana dia itu terdapat danau dan sungai. Nah, di sini rehabilitasi sungai dan danau itu masuk kategori SDGs nomor 6, yaitu desa layak air bersih dan sanitasi. Nah, untuk sasaran programnya yaitu masyarakat sekitar DAS. Nah, ini merupakan tahap kegiatan dari kegiatan 2. Yang pertama yaitu ada sosialisasi kepada masyarakat. Yang kedua ada gotong royong bersih sungai, yang ketiga yaitu pemasangan jaring penangkap sampah, yang keempat pemasangan screen pada got, dan yang kelima pemasangan tanda peringatan, dan yang terakhir yaitu penghijauan di bantaran sungai. Nah, di mana kegiatan-kegiatan ini, tahapan kegiatan ini itu sangat aplikatif dan bisa diimplementasikan oleh teman-teman nanti jika teman-teman mengambil kegiatan 2 ini. Nah,
Selanjutnya, output dari kegiatan 2 ini itu yaitu timbulnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta menjaga kesehatan das melalui kegiatan penanaman pohon atau penghijauan di bantaran sungai. Nah, pemasangan jaringan penangkap sampah serta gotong royong dalam kegiatan pembersihan sungai. Nah, selanjutnya kegiatan ketiga yaitu sosialisasi tentang perikanan tangkap berkelanjutan dan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, di mana kegiatan ini masuk dalam SDGs nomor 14. Nah, yaitu Desa Peduli Lingkungan Laut. Nah, kegiatan ini bisa teman-teman ambil jika lokasi tempat teman-teman MMD nanti yaitu di sekitar pesisir atau di dekat laut seperti itu. Nah, untuk sasaran programnya sendiri, pihak yang menjadi sasaran dalam keterlibatan dalam program ini yang menjadi kunci utama dalam perikanan ramah lingkungan itu yang pertama kelompok nelayan, yang kedua masyarakat pesisir, yang ketiga aparat desa, yang keempat pemerintah, dan yang kelima stakeholder. Nah, selanjutnya tahap kegiatan dari kegiatan 3 ini, yang pertama ada sosialisasi, yang dimana dengan sosialisasi ini dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perikanan tangkap secara berkelanjutan dan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan. Nah, yang kedua yaitu ada pelatihan. Nah, di sini pelatihan ini itu diharapkan atau output yang diharapkan yaitu masyarakat dapat memahami dan mengerti praktek-praktek perikanan tangkap secara berkelanjutan serta penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan juga. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada kampanye dan program insentif. Nah, di mana output yang diharapkan di sini itu pemerintah dan organisasi non-pemerintah dapat meluncurkan kampanye dan program insentif untuk mendorong penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, sehingga dapat mewujudkan perikanan tangkap yang secara berkelanjutan. Nah, itu merupakan tahap-tahap kegiatan dari kegiatan 3. Nah, dari keseluruhan tahapan kegiatan tadi, itu output besarnya yaitu pemahaman masyarakat terhadap pentingnya praktek perikanan secara berkelanjutan dan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan. Serta dari tahap-tahap kegiatan itu bisa mendapatkan output daftar rencana aksi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perikanan berkelanjutan dan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan. Nah, selanjutnya kita ada kegiatan 4, yaitu di mana kegiatan ini memiliki judul yaitu identifikasi potensi keanekaragaman bahari dan pelestarian ekosistem pesisir dan laut. Nah, seperti kegiatan 3, kegiatan 4 ini juga bisa diambil oleh teman-teman yang di mana nanti lokus atau lokasinya itu di sekitar laut atau di daerah pesisir. Nah, kegiatan 4 ini masuk dalam SDGs nomor 14, Desa Peduli Lingkungan Laut. Selanjutnya, sasaran program untuk kegiatan 4 ini yaitu masyarakat pesisir dan aparat desa. Nah, tahapan kegiatan dari kegiatan 4 ini ada 5. Yang pertama, sosialisasi tentang jenis-jenis spesies, ekosistem pesisir dan laut, serta fungsi dan manfaatnya. Selanjutnya, yang kedua yaitu identifikasi dan pendataan spesies yang ada di wilayah pesisir dan laut. Yang ketiga, tahap ketiga yaitu FGD, klasifikasi status perlindungan spesies dari data keanekaragaman bahari yang ada di desa. Nah, pada saat FGD ini seperti workshop atau sosialisasi, teman-teman juga
menjelaskan kepada masyarakat desa terkait daftar spesies perairan yang dilindungi secara nasional. Nah, untuk daftar spesies perairan yang dilindungi secara nasional itu nanti teman-teman bisa lihat pada modul tema 2 FPIK ini. Nah, selanjutnya tahapan yang keempat yaitu pelatihan perencanaan pengelolaan ekosistem pesisir desa. Nah, di mana output dari tahap kegiatan keempat ini yaitu daftar rencana aksi pengelolaan ekosistem pesisir desa. Nah, yang kelima yaitu setelah teman-teman mendapatkan daftar rencana aksi, teman-teman dapat mensosialisasikan rencana aksi pengelolaan ekosistem pesisir desa itu kepada masyarakat yang ada di pesisir dan aparat desa di daerah tersebut. Nah, output dari kegiatan keempat ini yaitu masyarakat memiliki pemahaman terhadap potensi dan pentingnya pelestarian keanekaragaman bahari, serta daftar rencana aksi yang akan dilakukan oleh masyarakat serta aparat desa dalam melakukan pengelolaan ekosistem perairan dan laut yang ada di desa tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke kegiatan kelima, yaitu kita ada kegiatan yang namanya pengembangan pariwisata maritim. Nah, di mana kegiatan ini itu masuk SDGs 8, yaitu pertumbuhan ekonomi desa merata. Nah, untuk sasaran programnya yaitu pemberdayaan masyarakat di daerah pesisir dengan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan melalui pengembangan objek pariwisata yang berbasis kearifan lokal. Nah, objek pariwisata di sini itu khususnya objek pariwisata bahari, ya kan, ekowisata bahari. Nah, kegiatan 5 ini bisa teman-teman ambil untuk lokasi desa yang di daerah pesisir juga. Nah, untuk tahap kegiatannya itu ada 3. Yang pertama ada identifikasi dan pendataan potensi pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal. Yang kedua ada pelatihan pengolahan hasil perikanan, dan yang ketiga itu sosialisasi kegiatan konservasi pariwisata di desa binaan, seperti itu. Nah, output kegiatan 5 ini yaitu masyarakat mendapatkan data potensi pariwisata di lingkungan desa, serta mampu mengembangkan produk unggulan dan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait konservasi lingkungan di sekitarnya sehingga dapat mengembangkan destinasi pariwisata yang ada. Nah, selanjutnya yang keenam, yaitu kegiatan yang keenam dari tema FPIK 2 ini yaitu pemetaan potensi desa pesisir. Nah, di mana kegiatan 6 ini masuk SDGs nomor 14. Nah, sasaran programnya yaitu penataan kawasan dan aktivitas di desa berbasis lokasi atau spasial untuk mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Nah, untuk tahap kegiatan dari kegiatan 6 ini itu ada 4 tahap. Yang pertama, instalasi perangkat lunak pada smartphone dan laptop. Yang kedua, pengisian form survei dan plotting data atau lokasi. Yang ketiga, konversi data hasil survei, dan yang keempat, penyajian peta potensi desa. Nah, ini teman-teman bisa lakukan nanti saat MMD. Untuk langkah-langkah atau prosedur terkait instalasi perangkat lunak sampai penyajian peta potensi desa, itu nanti teman-teman bisa baca modulnya. Pada modul ini sudah kami susun terkait langkah-langkah tersebut atau prosedur tersebut. Nah, output dari kegiatan 6 ini yaitu
dapat menghasilkan peta potensi desa yang sesuai dengan kaidah kartografi. Selain itu, ditargetkan pula untuk mendapatkan data spasial aktivitas yang ada di desa. Nah, di mana hal-hal tersebut itu dapat digunakan untuk melihat apa potensi desa yang saat ini dimiliki oleh desa tersebut, sekaligus merancang masa depan dari sebuah desa. Nah, mungkin uh, itu kegiatan yang ada di tema FPIK 2 ini. Nah, selanjutnya dari teman-teman jika ada yang ditanyakan, dipersilakan. Oke, dari teman-teman jika ada yang kurang jelas terkait penjelasan saya tadi, bisa ditanyakan. Sehingga saya buka sesi tanya jawab. Bagaimana? Apakah terkait pemaparan kegiatan dari modul tema ini dapat dipahami oleh teman-teman? Bagaimana teman-teman? Apakah sudah cukup pemaparan materi? Sudah bisa dipahami ya setiap kegiatan yang ada di modul ini. Nanti jika teman-teman sudah mendapatkan modul yang telah dibagikan oleh panitia MMD, nanti teman-teman bisa membaca secara lebih detail bagaimana kegiatan tersebut dapat diimplementasikan. Seperti itu. Ini teman-teman apa? Benar-benar sudah memahami ya materi yang sudah saya sampaikan tadi. Oke. Dari beberapa komentar yang ada di room chat itu penjelasan yang telah saya sampaikan itu sudah cukup jelas dan sudah menurut saya itu sudah sangat aplikatif untuk teman-teman terapkan nanti di desa tempat kalian MMD nanti. Seperti itu. Nah, jika sudah cukup atau sudah cukup dipahami materi tersebut, dari panitia MMD itu ada kuis, ya kan? Terkait tema 2 FPIK ini. Jadi untuk teman-teman yang mengambil tema 2 ini, mohon mengisi kuis ya. Bentar. Nah, ini merupakan link untuk kuis atau post-test, dan yang ini barcode-nya. Jika dirasa materi yang telah saya sampaikan sudah cukup, mohon kerjakan kuis ini. Oke. Sudah bisa diakses barcode-nya? Bagaimana teman-teman? Sudah bisa? Oke. Jika sudah bisa, mohon dikerjakan nanti materi dan soal tema bagi teman-teman yang
jika ada temannya yang mengambil tema ini dan tidak bisa mengikuti pembekalan, nanti mohon diinformasikan. Materi nanti akan diupload oleh panitia. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, untuk pembekalan pembekalan kedua terkait tema, ini bisa saya akhiri ya. Oke, berarti tidak ada. Oke, baik. Kalau seperti itu, untuk pembekalan dua terkait tema, saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir, yang sudah berpartisipasi pada kegiatan pembekalan dua terkait tema ini. Ya, saya minta maaf jika ada salah kata atau kurang dalam saya menjelaskan. Nanti teman-teman bisa melihat modul. Jika masih ada pertanyaan, teman-teman bisa menghubungi masing-masing PIC dari tema 2 FPIK ini. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk pembekalan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Ya.